Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial, tidak mengenal kebebasan individu karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralisasi. Sedangkan dalam sistem ekonomi, liberalisasi, kapitalisme, masalah kebebasan, orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak perlu ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Yang kedua, keadilan. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi demi pada yang sewajarnya serta berpihak dalam kebenaran. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu yang pertama, menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Dan yang kedua, kalau konteks sosial, setiap muslim dituntut tidak merugikan orang lain. Hal ini memudahkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang berikan harus adil, agar tidak ada pihak yang tertindas dan dirugikan. Pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam toleransi jual beli. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Yang ketiga, masalah. Menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak masalah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan masalah, regionalisasi perekonomian bisa berubah dari kepada konteks nas yang mengandung masalah. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Yang kelima, ada tolong-menolong. Setiap tolong-menolong adalah sikap dalam kebaikan antara sesama manusia, apalagi dengan saudara seiman. Tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam setiap ahad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berahad. Dan yang keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Persaudaraan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kebersamaan universal. Kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana. Yang ketujuh itu merata. Ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tak ada ketimpungan ekonomi yang menolak di dalam masyarakat. Dan yang kedelapan, halalan thayyiban. Berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Arab, yaitu halal dan thayyib. Halal itu memiliki makna sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Lawan kata halal adalah haram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pengertian riba. Riba adalah perlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjam saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjam pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam agama Islam, riba adalah praktik yang diharamkan bagi umat Islam. Pengertian riba menurut para ahli fikih. Yang pertama, al-mali. Menurut al-mali, pengertian riba adalah akad yang terjadi di atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui
perimbangan menurut syar'ah ketika berakat atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Jenis-jenis riba. Secara umum riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis riba tersebut. Riba hutang piutang. Riba hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba qardah, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang muqtarid. Riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Riba jual beli. Riba jual beli seringkali terjadi ketika konsumen membeli sesuatu barang dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Contoh riba dalam masyarakat. Pinjaman dengan syarat ketika kita ingin meminjam uang dari pihak lain. Seringkali pinjaman tersebut disertai dengan syarat, misalnya bunga atau hal lainnya sebagai syarat agar pemilik uang mau meminjamkannya pada orang lain. Contoh lain, misalnya seorang kerabat ingin meminjam uang dari kamu, lalu kamu memberikan syarat memberikan pinjaman, yaitu harus bersedia menjemput dan mengantar kamu setiap hari. Hal-hal seperti ini ternyata sudah termasuk dalam praktik riba yang dilarang. Pengertian haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satu contoh dari ibadah tersebut adalah sholat. Orang-orang yang menyucikan diri. Macam-macam najis. Menurut fikih, najis dalam Islam dikelompokkan menjadi tiga. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh termasuk ke dalam najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, terkecuali air mani. Najis mugoladoh. Najis mugoladoh merupakan najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mugoladoh adalah anjing, babi, dan darah. Pengertian maisir. Dalam Islam, perjudian. Bahasa Arab, translate maisir, maisirah, atau bahasa Arab, translate kimar, dilarang. Bahasa Arabnya haram. Maisir dilarang oleh hukum Islam syariah dengan alasan bahwa perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diada-adakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pemikiran para pemain bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka tanpa pertimbangan untuk kemungkinan kerugian. Selanjutnya pengertian tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, jumlah, kuantitas mutu, harga, dan waktu penyerahan. Yang kedua, tadlis berdasarkan jenisnya. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran timbangan. Barang yang dijualnya, beras yang ditimbang mestinya 1 kilogram ternyata tidak sampai 1 kilo. Tadlis dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Penjual buku yang cacat tapi dibilang bagus, dan lain-lain. Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya, taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal. Tadlis yang terakhir ialah tadlis waktu penyerahan. Misalnya, seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya.
Padahal dia mengetahui bahwa proyek ini tidak akan selesai selama 6 bulan dan tidak akan bisa diserahkan kepada pemiliknya. Yang terakhir, pengertian khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Khianat bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga orang lain atasnya. Khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik sebagaimana dijelaskan Nabi. Dalam sabdanya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, apabila berbicara bohong, dan apabila berjanji, mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.